Cameron adalah seorang remaja introvert yang jatuh cinta kepada Diana, yaitu teman sekolahnya. Namun kisah asmara terhambat ketika seorang vampir wanita bernama Victoria pindah ke sebelah rumahnya, menyeret Cameron ke dalam petualangan berbahaya di mana ia harus mengungkap kebenaran tentang identitas para tetangganya. Good morning. Good morning. You need to trust me. Di awal film terlihat seorang pemuda introvert berumur 20 tahun yang terpesona dengan tetangga barunya yang sangat cantik dan menawan, tanpa mengetahui umur wanita tersebut adalah 247 tahun. Sebelum pertemuan tersebut, pemuda yang bernama Cameron sedang mimpi basah dengan Diani yang merupakan gadis incarannya yang sejak masih SMA. Sehingga saat dia bangun, dia pun merasa kecewa karena aktivitas menanam benih tadi hanyalah mimpi belaka. Karena mimpi basah tadi, Cameron pun terlambat ke tempat kerjanya di sebuah toko es krim sehingga Lenny yang merupakan manajer di sana marah dengannya. Seperti yang kita tahu kalau di luar negeri ada mahasiswa yang menghabiskan waktu liburnya dengan bekerja sebagai karyawan magang dan salah satunya adalah Cameron. Sementara itu di area rumah Cameron terlihat seorang wanita yang memiliki body bag gitar Prancis muncul dan menjadi tetangga baru dari Cameron. Kita kembali lagi ke toko es krim di mana Lenny memintanya untuk lembur malam ini, namun dirinya menolak karena ada kencan dengan Diani. Lenny yang tahu kalau Diani cantik namun mencurigakan menurutnya, tak percaya dengan perkataan Cameron dan akhirnya meminta dikirimkan foto sebagai bukti. Setelah pulang kerja agar tidak disebut pembohong, Cameron pun datang ke rumah Diani dan diam-diam ingin memfotonya yang sedang bersantai di halaman. Namun tanpa diduga, Chad dan Jason yang merupakan seorang pembuli semenjak Cameron masih SMA memergokinya dan kemudian melempar HP Cameron. Diani yang mendengar keributan itu pun langsung menolong Cameron dan Chad memberitahu kalau Cameron mau memfotonya diam-diam sebagai bahan imajinasinya. Namun Cameron di sini berpura-pura membantah dan ketika ingin membuktikannya, handphonenya pun terlindas sehingga tidak berfungsi sama sekali. I can show you. Di malam hari setelah sampai rumah, Cameron pun mengintip pemandangan luar biasa dari seberang jendela kamarnya, yaitu tetangga barunya yang sedang berganti pakaian. Tanpa diduga aksinya ini ketahuan oleh si wanita, sehingga dirinya pun panik dan langsung turun untuk makan malam bersama orang tuanya. Beberapa saat kemudian seseorang membunyikan bel rumah dan Cameron tambah panik ketika yang datang adalah tetangganya yang baru dia intip. Namun setelah dibuka, wanita tersebut berganti dengan Diani yang membuat Cameron bingung dan tak bisa berkata apapun. Di malam itu Diani mengajaknya keluar ke sebuah tempat makan untuk menemaninya yang sedang bosan di rumah. Yang perlu diketahui, walaupun Cameron menaruh rasa dengan Diani yang cantik itu, Cameron belum pernah menyatakan perasaannya, sehingga Diani hanya menganggapnya sebagai sahabat. Beberapa saat kemudian teman SMA keduanya yang bernama Martin pun muncul dan Diani memberikan kode agar Cameron tidak memanggil Martin. Baik Diani dan Martin keduanya tampak canggung saat bertemu sehingga Martin pun langsung buru-buru pergi. Cameron yang bingung menanyakan kenapa, namun Diani masih belum mau menceritakannya. Setelah mengantarkan pulang Cameron, Diani pun akhirnya menjelaskan masalahnya dengan Martin yang terjadi saat mereka masih SMA. Ketika itu Diani mengajak kencan Martin di sebuah pesta yang juga diikuti Martin. Namun tanpa diduga Martin tak kunjung datang. Dan sampai sekarang tidak diketahui penyebabnya. Mendengar hal yang membuatnya patah hati itu, Cameron bingung meresponnya. Dan tiba-tiba dia melihat tetangganya menatap sehingga Cameron langsung masuk ke rumah. Di kamarnya yang terletak di lantai atas, dia pun kembali melihat tetangganya yang sedang menatap ke arahnya. Saat sedang kebingungan, tanpa diduga Cameron dikejutkan dengan suara wanita dari belakangnya. Yang ternyata adalah tetangganya yang tiba-tiba sudah berpindah ke kamarnya. Wanita tersebut memarahinya karena sudah berani mengintip dan Cameron pun langsung meminta maaf karena pikirnya ikan mana yang menolak kalau dikasih kucing. Walau Cameron sudah mengaku salah, si wanita pun tetap tidak mau pergi dan memaksa Cameron untuk mengantarkannya ke sebuah tempat sebagai bentuk hukuman. Sempat menolak dengan alasan belum lancar menyetir, Cameron akhirnya menuruti kemauan si wanita. What? You don't have a car? Oh, I have a car. I just can't drive it. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai di sebuah pabrik dan si wanita yang bernama Victoria itu menyita kunci mobil agar Cameron tidak pulang duluan. Cameron pun menyaksikan seorang pria asing mempersilahkan Victoria masuk dan berpikir kalau Victoria adalah member micet yang sedang melakukan tugas kenegaraannya.
Namun tak beberapa lama kemudian Cameron dibuat takut oleh seorang pria asing yang tadi muncul dengan luka robek di pahanya dan juga berteriak meminta tolong. Sesudah mengunci mobilnya, terlihat noda darah di kaca mobilnya, dan tanpa menolong pria asing tersebut, Victoria pun muncul dalam bentuk vampir dan menghisap darahnya sampai mati seketika. Dalam perjalanan ke rumah, Cameron pun murka dengan apa yang baru saja dia lihat. Namun Victoria hanya tersenyum sambil mengancam akan melakukan hal yang sama jikalau Cameron menolak perintahnya. Setelah sampai rumah, Victoria mengingatkannya dengan nada sedikit mengancam untuk mengantarkannya lagi besok malam di lain tempat dan memberikan ciuman sebelum pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, ayahnya pun memanggil untuk menanyakan noda darah di mobil yang langsung ingin dijawab jujur oleh Cameron. Tanpa diduga, Victoria muncul memotong pembicaraan sambil mengenalkan dirinya sebagai tetangga baru kepada ayah Cameron dan membuat cerita bohong mengenai noda darah di mobil tersebut. Victoria berkata kalau semalam ada rusa yang menabrak mobilnya hingga hewan tersebut terkapar, namun akhirnya bangun dan pergi. Setelah ayahnya percaya dengan cerita itu, Victoria meminta izin agar Cameron menjadi supir sementaranya untuk berkeliling mengenal daerah tersebut. Dengan imbalan akan memberinya gaji yang membuat ayahnya pun dengan senang hati mengizinkannya. Can't drive my car until I can pay for it myself. Could take months. Di tempat kerja, Martin pun menemui Cameron untuk meminta bantuan agar bisa mendekati Diani kembali dan menjelaskan kalau dulu dirinya tidak jadi kencan karena terlalu gugup melihat kesempurnaan Diani. Yakin kalau hubungan Martin dan Diani tidak akan berjalan dengan lancar, Cameron pun mengiyakan permintaan tolongnya yang membuat Martin di sini berjingkrak riang. Di malam harinya, sesuai tugas yang diberikan oleh Victoria, Cameron pun mengantarkan ke sebuah tempat lain. Dan tak berapa lama seseorang pun terjatuh dari lantai atas dan menyebabkan kaca mobilnya kembali terkena noda darah. Walaupun Cameron tampak panik ketakutan, Victoria pun tetap santai sambil menikmati darah yang ada di mulutnya. Dan kemudian Cameron pun membersihkan kacanya sebelum pulang. Setibanya di rumah dan di kamar, Cameron pun dikejutkan dengan kemunculan Victoria secara tiba-tiba di sampingnya dan berkata ingin menjelaskan sesuatu. Wanita itu menerangkan kalau dirinya merupakan seorang vampir berumur 247 tahun dan sekelompok vampir lain membunuh pria yang dicintai pada tahun 1980 karena menolak masuk ke dalam kelompok tersebut. Karena kematian kekasihnya itu, Victoria pun memutuskan memburu semua anggota dari kelompok tersebut sebagai bentuk pembalasan. Mendengar kalau dua korban kemarin bukan manusia, Cameron pun tersenyum bahagia dan bertambah semangat karena aksinya tersebut seperti dalam film, dan kemudian Victoria pulang tanpa menanam benih. Keesokan paginya, Martin pun tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan meminta bantuan selanjutnya dalam mendekati Diani, yang kemudian kembali dibantu sekadarnya. Di malam harinya saat kembali mengantar Victoria, Cameron dengan antusias menanyakan berapa vampir lagi yang harus dieksekusi. Dan Victoria menjawab kalau sisanya tinggal 2 dan yang terakhir adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Setelah sampai di TKP, Cameron pun memutuskan ikut masuk sambil bergaya layaknya James Bond yang membuat Victoria kesal karena sudah diminta untuk menunggu di mobil. Akhirnya Victoria pun menemukan target vampirnya yang sedang bekerja sebagai satpam dan pria tua itu menyadari kalau dirinya sedang diincar. Karena vampir satpam itu mengeluarkan pistol, Cameron pun mencoba menolong Victoria sehingga dirinya dijadikan sasaran tembakan sampai terkapar di lantai. Untungnya saja setelah Victoria mengeliminasi vampir tersebut, Cameron bangun dan berkata kalau dirinya hanya berpura-pura mati agar Victoria bisa menyerangnya. Namun Victoria malah murka dan menjelaskan aksi tadi sangat bisa membuat Cameron terbunuh. Di sini Cameron pun diingatkan kalau Victoria adalah vampir yang memiliki kekuatan super, sementara Cameron tidak. Setelah Victoria memintanya tidak melakukan kecerobohan lagi, Cameron pun meminta izin libur sehari karena besok malam dirinya ingin menemani Martin yang mau berkencan dengan Diani yang kemudian diizinkannya. Oh, tomorrow night, can we murder just a little bit later? I have this thing. Keesokan harinya di tempat kerja, Lisa yang merupakan teman kerjanya mengajak Cameron untuk kencan ke dalam sebuah konser. Namun sayangnya ditolak, tanpa Cameron menyadari kalau Lisa ini suka kepadanya. Sore harinya setelah pulang kerja sesuai janjinya dengan Martin dan Diani, Cameron pun menemani keduanya yang sedang kencan pertama dan menjadi penyambung ketika mereka sedang mengobrol. Saat Cameron ingin pergi agar keduanya bisa lebih intim, mereka refleks untuk meminta jangan, karena kalau tidak ada Cameron dipastikan suasana akan menjadi sangat canggung. Diani yang juga grogi memutuskan ke toilet dan tak lama kemudian Victoria yang sepertinya sudah memperhatikan muncul untuk membantu Cameron yang dari tadi ingin pergi dan sempat membuat Martin ternganga. Setelah berhasil keluar, Victoria menanyakan gadis yang tadi pergi ke toilet dan Cameron langsung jujur kalau Diani adalah gadis incarannya semenjak SMA. Saat dia ditanya mengapa mau membantu Martin, Cameron menjawab dengan percaya diri kalau Diani pasti akan menolaknya. Setelah berkeliling bersama sampai hari gelap, Cameron berhenti untuk menunjukkan tempat kerjanya dan kebetulan mendapati 2 orang yang selalu membulinya.
Victoria pun berniat agar dua pemuda tersebut tidak lagi membuli Cameron dengan cara turun dan mengaku pada mereka kalau dirinya adalah pacar Cameron. Karena jiwa pembuli Chad yang belum luntur, dia pun mengintimidasi Cameron sehingga Victoria meminta keduanya untuk baku hantam agar masalah selesai di hari itu juga. Walau awalnya Cameron jatuh beberapa kali akibat pukulan di muka, akhirnya dia pun menang. Manakala Victoria memberikan saran sesuai pengalamannya selama hidup sebagai vampir dengan menyuruh Cameron menghantam rusuk Chad berkali-kali. Karena kemenangan tersebut, Victoria pun meminta kedua pemuda itu untuk tidak lagi membuli Cameron, yang kemudian mereka iakan. Well, I'm whoever Cameron wants me to be. Dalam perjalanan pulang, Cameron pun merasakan sakit di tangannya dan Victoria memberikan cairan yang diambil dari kalung yang berkhasiat menyembuhkan luka apapun. Namun sesudah diminum, Cameron panik manakala diberitahu kalau cairan itu adalah darah Victoria dan mengira akan menjadi seorang vampir yang langsung dibantahnya. Tanpa diduga setelah tubuhnya pulih dengan cepat, cairan penyembuh tersebut memiliki efek samping, yaitu menaikkan otongnya Cameron sehingga saat di kamar dia mencoba mengeluarkannya sambil membayangkan tubuh Diani. Tiba-tiba saja Victoria muncul di sampingnya dan berbisik kalau dirinya bersedia menampung sehingga Cameron pun tidak bisa menolak situasi tersebut. Namun sebelum sampai ke arah sana, ayahnya pun masuk di saat yang tidak tepat untuk bertanya sesuatu dan kemudian uniknya meminta maaf kepada keduanya karena telah menginterupsi. Hal itu pun membuat Cameron menghentikan aksinya dan mengungkapkan kalau hatinya hanyalah milik Diani. Keesokan harinya, Martin pun kecewa dengan Cameron yang kemarin pergi meninggalkannya sendirian saat kencan dengan Diani, sehingga kencannya pun hancur karena obrolan menjadi sangat kaku. Tak mau disalahkan, Cameron pun langsung berpendapat kalau mungkin saja hubungan Martin dengan Diani memang tidak bisa dilanjutkan. Sementara itu di sisi lain, Victoria tampak menemui Diani yang sedang bekerja di sebuah toko baju dengan berpura-pura membeli sebagai pembeli. Saat jam istirahat, Cameron pun curhat dengan Lisa mengenai perjodohan Martin dengan Diani dan berpikir kalau dirinya sudah terlalu jauh untuk membuat orang lain bahagia, sementara lupa dengan kebahagiaan dirinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Lisa pun kembali mencoba mengajaknya ke sebuah konser nanti malam dengan alasan melepas kepenatan yang tanpa diduga diiyakan oleh Cameron. Malam harinya setelah dia siap untuk menemui Lisa, Cameron pun dikejutkan dengan adanya mobil Diani yang sedang bertamu ke rumah Victoria, sehingga dirinya pun penasaran. Saat sedang mengintip dari jendela, dia pun menyaksikan kalau Diani sudah akrab dengan wanita vampir tersebut. Dan bukan hanya itu, keduanya pun melakukan aksi jeruk makan jeruk di dalam kamar. Karena kejadian mengejutkan tersebut, Cameron pun sampai lupa dengan janjinya kepada Lisa, yang membuat Lisa menjadi sangat kecewa berada sendirian di sana. Di pagi harinya setelah Diani pulang, Victoria pun mengejeknya dan merasa bahagia karena rencananya membuat Cameron cemburu sudah berhasil. Tanpa diduga, Cameron pun melawan dengan tidak mau mengantarkannya lagi, yang membuat Victoria murka dan mengancam akan menghabisi Cameron jika tidak mengantarnya. Menyadari kalau masalah ini harus segera dibereskan, Cameron pun memutuskan untuk benar-benar serius menjodohkan Martin dengan Diani, agar Diani tidak lagi berhubungan dengan Victoria supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dia pun di sini resign dari tempat kerjanya, namun tanpa diduga Lisa memukulnya karena Lisa sudah dibiarkan menunggu tadi malam. Setelah berada di rumah, ibunya pun memberikan handphone baru yang langsung dia gunakan untuk membantu Martin saat nanti mengobrol dengan Diani. Dengan memfungsikan earphone dan Martin pun disuruh mengikuti semua ucapannya. Saat menjalankan rencana matang tersebut, Diani pun akhirnya luluh pada Martin karena perkataannya yang romantis. Dan kemudian Martin membawanya ke taman kota untuk prosesi sesi menanam benih. Setelah mendengar pembicaraan tersebut, tanpa diduga, Cameron pun cemburu dan ingin menghentikan keduanya. Karena perasaannya pada Diani tidak bisa lagi dia tutupi. Namun sesudah berada di TKP, Diani pun berbisik ke arah earphone Martin untuk Cameron dengan berkata kalau Martin sudah dia dapatkan, sambil membuang earphone tersebut. Tanpa diduga lagi dan lagi, ternyata Diani tidak berniat menanam benihnya, melainkan menggigit lehernya yang menunjukkan kalau Diani selama ini adalah vampir sambil melihat ke arah Cameron. I got it from here, Cameron. Saat kabur ke tempat kerja untuk memastikan keamanan Lisa, Diani pun menemuinya dan menunjukkan kalau Martin masih hidup sambil memberikan alasannya untuk menggigit, karena Martin sangat menginginkan kekuatan besar. Diani pun dengan ikhlas menularkan kemampuan vampirnya agar Martin lebih percaya diri dalam bersosial. Cameron yang kecewa karena selama ini Diani tidak bercerita siapa dirinya, membuat Diani meminta maaf dan beralasan kalau dia takut Cameron pergi menjauh saat tahu dirinya adalah seorang vampir, dikarenakan umurnya juga sudah ratusan tahun. Diani pun di sini menuturkan kalau semua pria yang menjadi kekasihnya menua dan mati, sehingga dirinya tak mau menjadikan Cameron sebagai kekasihnya. Di saat itu Lenny mendengarkan percakapan mereka berdua dan menyaksikan Cameron mencium Diani.
Setelah sampai di rumah dan Cameron berada di kamar, Victoria pun muncul dan mengatakan hal yang mengejutkan. Kalau ternyata Diani adalah buronan vampirnya yang terakhir dan dengan kata lain dia adalah pelaku utama pembunuh kekasihnya. Karena kedekatan Diani dengan Cameron itulah Victoria sengaja mendekati agar Diani terpancing sehingga mudah dieksekusi. Dan benar saja, dengan kemampuan vampirnya dia pun datang setelah merasakan kalau Cameron dalam keadaan bahaya. Di saat itu Lenny yang membuntuti muncul dan mengancam akan memberitahu semua warga kalau Diani adalah seorang vampir setelah kecurigaannya selama ini terbukti. Tanpa pikir panjang, Diani yang emosi pun langsung menggigitnya dan kemudian masuk ke dalam rumah Cameron. Victoria pun tidak pakai lama, langsung menyerang Diani menggunakan pedang khusus tanpa mendengar apa yang mau dikatakan oleh Diani. Sebagai bentuk pembalasan terhadap kekasihnya, sehingga pertarungan sengit pun terjadi di sana. Saat Victoria terpojok, Diani pun menceritakan kejadian sebenarnya. Kalau pembunuh kekasihnya bukanlah dirinya, bahkan sebaliknya, Diani berniat untuk menolong kekasih Victoria saat sekarang, sehingga dirinya harus dibuang oleh kelompoknya. Mendengar kejujuran tersebut, Victoria pun meminta maaf dan berencana membentuk kelompok sendiri bersama Diani. Saat semuanya hendak pergi meninggalkan kota itu, termasuk juga meninggalkan Cameron selamanya, Diani pun menciumnya untuk terakhir kalinya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun sebelum mereka berangkat, Lenny yang juga ikut karena sudah menjadi vampir menyerahkan jabatan sebagai manajer toko es krim kepada Cameron, serta memintanya bekerja sama dengan Lisa. Di keesokan harinya, Cameron pun menemui Lisa untuk meminta maaf atas semua kesalahannya dan menceritakan kejadian yang dilaluinya dalam 1 bulan ini bersama vampir. Walaupun Lisa menanggapinya dengan tidak percaya, dia pun tetap memaafkan Cameron dan keduanya pun mulai hari dengan menjalankan toko es krim tersebut bersama-sama.